Sebelumnya saya minta izin Bu, di sini saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah akan melakukan tugas dari materi pengelolaan kelas, yaitu mengenai keadaan murid di kelas 1 dan kelas 2, tapi saya mengambil dari kelas 2. Sebelumnya atas nama Ibu siapa? Ibu Siti Ahadiah. Baik, saya mulai ya Bu pertanyaannya. Ya, silakan. Sebelumnya Ibu sudah berapa lama mengajar di sekolah SDN Atari Jaya Lalembu ini? Alhamdulillah sudah cukup lama, sudah 30 tahun. Berapa siswa di kelas 2 ini, Bu? Untuk tahun ini 28 anak. 28. Yeah. Kan ini ya Bu, dalam materi pengelolaan kelas itu tentunya terdapat banyak masalah. Kira-kira apa yang biasa Ibu temui di permasalahan dari anak-anak kelas 2? Iya, masalah ada tapi tidak sering, bisa dikatakan jarang. Ya, dilihat dari peserta didik atau anak itu, kemampuan peserta didik kan berbeda-beda. Jadi untuk keberhasilan atau pencapaian target itu juga bisa dikatakan kurang maksimal. Mungkin masalah apakah yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran, Bu? Ya, ada beberapa masalah. Yang pertama bisa dilihat dari sarana prasarana. Kalau dari segi sarana kelihatannya sudah cukup lumayan, biasanya hanya bisa terlihat ini mebeler yang agak sudah tua, jadi sudah ada kelihatan meja sudah ada yang berlubang ya, atau kaki-kaki mejanya yang kurang kuat lagi. Itu dari segi sarana dan prasarananya. Kemudian untuk dalam pembelajarannya itu adanya buku paket yang belum mencukupi, yang disebabkan biasanya itu karena kurikulum yang selalu berubah, sehingga buku pegangan untuk anak pun harus disesuaikan gitu. Jadi biasanya itu terjadi karena keterlambatan pemesanan. Saya kira hanya itu untuk permasalahan dalam pembelajaran ya. Biasa kan di kelas itu guru-guru sering mengadakan tugas kelompok ya Bu. Dalam pembelajaran secara berkelompok itu apakah sering terdapat konflik antara siswa satu sama lain? Konflik ada, tapi biasanya itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan damai istilahnya ya. Jadi namanya juga anak biasa berbeda pendapat ya. Jadi alhamdulillah selama ini konflik yang ada atau masalah yang ada dalam kelompok anak-anak itu bisa diselesaikan dengan baik. Biasanya dalam menghadapi masalah seperti itu, bagaimana Ibu menyikapi mereka yang malu untuk disuruh maju ke depan, atau siswa yang susah untuk malu mungkin? Pribadi siswa kan memang berbeda-beda. Jadi kalau kita menemukan anak yang minder atau malu atau kurang percaya diri,
apa namanya, di kelas itu yang biasanya kasih motivasi dengan pujian-pujian ketika dia mau mengerjakan sesuatu. Sebagai pendidik ya atau guru itu harus langsung memberikan pujian sehingga di hatinya tumbuh rasa percaya diri gitu. Baik. Di ketika Ibu mengajar kelas 2 ini, apakah sering dijumpai siswa yang malas datang ke sekolah? Jarang sih, biasanya kalau yang malas datang ke sekolah itu berawal dari permasalahan yang terjadi di rumah. Ya, itu. Bagaimana Ibu mengatasi ketika mendapatkan kasus seperti ini? Ya, biasa dengan memberikan nasihat-nasihat, kemudian motivasi dan perhatian khusus ke anak. Seperti tadi dengan memberikan pujian-pujian ketika dia mau melakukan hal yang ditugaskan oleh guru. Nah, dengan demikian sedikit demi sedikit saya kira anak tersebut bisa menjadi lebih rajin berangkat ke sekolah. Baik. Apakah di kelas 2 ini sering terjadi pembulian, Bu? Bisa dikatakan ada, tetapi tidak sering. Seperti apa contohnya? Ya, biasa anak-anak ketika kadang-kadang itu dari kelas kecil saja, kelas 2 saja itu kan sudah biasa ada apa namanya istilahnya dalam bahasa Jawa itu pacok-pacokan, jadi menjodoh-jodohkan begitu. Nanti bilang si ini pacarnya si ini begitu. Tapi itu bisa diatasi. Pertanyaan selanjutnya, kan biasa kan ada seorang siswa atau murid yang lamban ya Bu dalam mempelajari materi. Pasti itu. Kalau seperti itu, bagaimana Ibu mengatasi ketika seorang murid itu lambat dalam menangkap pelajaran? Ya, pertama tentunya dalam proses belajar mengajar itu kita harus memberikan perhatian khusus kepada anak yang lamban dalam menerima pelajaran. Kemudian memberikan remedial khusus dan bimbingan khusus yang biasa dilakukan setelah siswa yang lain pulang, maka anak yang tergolong kurang atau lambat belajar tadi kita panggil, kita beri bimbingan khusus tadi dan bisa dikatakan bisa pulang belakangan. Mungkin pertanyaan terakhir Ibu, apa strategi seorang guru dalam pengelolaan kelas yang baik menurut Ibu? Menurut saya untuk strategi dalam pengelolaan kelas yang baik itu ya kita membuat program sebaik mungkin tentang program kegiatan belajar mengajar di kelas, kemudian tentang penyebaran siswa dan lain sebagainya. Itu saya kira bisa mendukung dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang kita pegang. Baik Bu, mungkin cukup sekian pertanyaan yang sudah saya berikan. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Saya dari perwakilan Fakultas Universitas Muhammadiyah menyampaikan terima kasih banyak untuk sekolahnya karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan wawancara. Ya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat, bisa menunjang tugas. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.